Oke, sahabat UFT, ternyata tanggal peluncuran Force Classic itu diundur ke belakang 9 hari, tepatnya tanggal 14 Juni ya, teman-teman. Coba lihat di tanggal. Nah, ini ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti kalau kita tarik 6 itu 1, 7 itu 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tepat ya. Diundur 9 hari lagi. Tepatnya di sini nanti launchingnya 14 Juni. Mudah-mudahan tidak meleset lagi ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kenapa selalu diundur peluncuran project, setiap project yang dibikin Lado itu selalu diundur ya, tidak tepat waktu. Ini teman-teman ya, saya salah satu orang yang gabung di projectnya Lado di ETH Forsas ya. ETH Forsas itu di launching 6 Februari 2020. Nah, kata leader saya itu sebetulnya mau di launching akhir Desember 2019 si Forces ini ya. Kita tarik ke belakang ya, teman-teman. Jadi Project Forsas itu sebetulnya mau di launching akhir Desember 2019. Tapi ternyata di launchingnya 6 Februari 2020. Gitu ya, teman-teman. Kemudian di sejarahnya Tron Forces itu tidak di launching 6 September 2020. Rencananya Tron Forces itu akan di launching justru sebelum September, teman-teman. Jadi isunya antara bulan Juli, Agustus, nah itu. Kemudian untuk yang X-Gold ya, misalkan X-Gold ETH itu tepatnya 12 Januari 2021. Itu rencananya akan di launching April 2021. Kemudian lanjut lagi ke Boost Forces. Boost Forces itu kan akan di launching itu sebelum akhir Mei. Nah, rencananya kan Boost Forces itu kan di launching dari April, malahan dari April, Mei. Nah, itu kan tepatnya akhir Mei, 31 Mei baru di launching Boost Forces ini. Nah, kita berbicara tentang Force. Nah, bukan lagi Forces ya. Ini sebagai salah satu trik ya, teman-teman. Trik Lado untuk mencegah orang-orang yang jahil, orang-orang yang memanfaatkan momentum peluncuran setiap project yang Lado bikin, itu teman-teman triknya. Jadi ini buat kami lah, buat kami yang sudah mengalami, kita daftar di ETH Forces, di Tron Forces, di Boost Forces. Kemudian ini project terbaru dari Lado yaitu Force. Ini trik yang sudah biasa, jadi tidak kaget lagi buat saya, buat kami yang gabung dulu di ETH, Tron, dan Boost Forces, kemudian sekarang di Force. Itulah salah satu trik Lado untuk menghindari penjiplakan sebetulnya, Bapak Ibu ya. Jadi gini lah, misalkan nih kemarin mau di launching 1 Juni Force ini. Nah, ini si penjiplak Force ini dia membuat web palsu yang mirip dengan Force. Pada akhirnya kan yang asli ini Force tidak jadi di launching. Akhirnya
diundur lagi tanggal 6 Juni. Nah, sekarang gagal lagi kan, malahan dimajukan lagi 9 hari. Nah, itu sudah biasa ya teman-teman. Itu salah satu trik Lado untuk mengecoh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang menjiplak project Lado. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sesuai di berita dari ofisialnya langsung ya, teman-teman. Saya dapat dari ofisialnya langsung. Nah, ini ya. Langsung dapat dari ofisialnya langsung ya, teman-teman. Ternyata untuk token force itu harus ada kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu tim audit ya teman-teman. Jadi tim audit itu sebagai istilahnya pengembang lah ya, developer lah. Kita kerjasama dalam peluncuran Crypto Force. Jadi pihak ketiga ini adalah sekelompok orang yang menentukan nasib Crypto Force ini ke depannya. Jadi kalau sudah lulus audit dari pihak ketiga ini, nah kemungkinan Crypto Force ini akan gaspol terus ya. Nah, ini sesuai yang diberitakan baru saja. Jadi yang intinya aja lah saya bacakan ya. Tetapi di sini saya bacakan di sini aja lah dimulai. Tetapi kami sedang menciptakan sistem yang tidak boleh bergantung pada faktor manusia. Ini adalah ide di balik desentralisasi. Soal audit, kami sudah ada kesepakatan dengan satu perusahaan sebelumnya. Gitu ya, teman-teman. Yang tidak bisa melakukan ini, jadi kami segera menemukan penggantinya. Tetapi ternyata kami tidak dapat mengandalkan orang baru. Dan penggantinya harus dicari lagi. Jadi audit adalah pemeriksaan pihak ketiga. Dan ini sangatlah penting karena pemeriksaan oleh spesialis dari luar adalah tampilan segar atau baru yang dapat melihat apa yang tidak Anda perhatikan dari dalam. Beberapa orang berpikir bahwa Anda dapat melakukannya tanpa audit untuk bangun dan berjalan lebih cepat setiap project force ini. Tetapi kami tidak ingin mengambil risiko. Kami bermaksud meluncurkan platform yang terbukti andal. Gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk masa depan Crypto Force sebetulnya ya pihak audit ini. Untuk metric system klasik itu dipastikan itu pasti sudah siap. Nah, ini masalahnya di tim audit pihak ketiga yang kerjasama dengan peluncuran Crypto Force ini ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan kaget ya. Oke, di sini sudah diketahui juga oleh Anthony Egosa ya sebagai admin dari grup. Ya, 14 Juni. Oke, teman-teman gitulah ya. Info terbaru dari perkembangan Force ini. Untuk pemunduran waktu itu jangan kaget. Itu sudah hal yang biasa dan itu salah satu trik dari Lado untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan setiap peluncuran project yang dibikin Lado itu pasti dinantikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi dan membuat jebakan web. Nah, pada akhirnya orang-orang yang tidak tahu itu langsung gaspol aja daftar di web tersebut, padahal web tersebut bukan asli dari projectnya Lado. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Pokoknya standby terus di grup officialnya Force, karena di grup officialnya Force ini langsung informasi kita dapatkan ya. Kita dapatkan di Telegram. Nah, di sini informasi terbaru akan kita dapatkan ya, teman-teman. Jadi jangan terkecoh oleh suara-suara dari luar ya. Yang asli cari informasi ya di sini di grup
officialnya ya teman-teman. Ini yang real ya teman-teman. Oke, sekian sahabat UFT, tetap semangat, gaspol, siapkan saldo bus dan BSC-nya, dan tentunya duplikasikan ajak dua itu yang paling tepat ya. Jangan mau pasif, tapi jadilah aktif, karena aktif itu hasilnya langsung cash 100% masuk ke dompet kripto Anda. Oke, sahabat UFT, semangat, jaga kompak selalu.